Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati selaku penyelenggara PKD 2 DPPAI UI, perkenalkan, nama saya Nufadilah dengan NIM 21422130, akan mengangkat atau topik yang saya akan membawakan yaitu keutamaan sholawat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di Al-Quran telah dikatakan di surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, disitu bahwasanya Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Nah, kita sebagai umatnya harus harus senantiasa setiap saat, setiap waktu bersolawat kepadanya. Karena sholawat juga sebagai penawar atau obat atau syifa untuk diri kita. Secara tidak langsung obat segala masalah, segala batin, zahir batin, segala apapun itu. Solusi utama penyembuhnya itu sholawat. Insya Allah kita tanamkan dalam hati, yakin bahwasanya kita bakal sembuh dengan membaca sholawat tersebut. Ya, lalu sholawat juga terdapat sebuah cerita yang mana Nabi Adam alaihissalam melaksanakan syariat Islam yang pertama itu yaitu pernikahan. Nah, perlu kalian ketahui, mahar di dalam sebuah pernikahan, kalau umumnya di sini zaman sekarang itu kan pakai mobil maharnya, terus uang, emas. Nah, pada masa Nabi Adam alaihissalam melamar Siti Hawa dengan mahar sholawat. Saking spesialnya sholawat, saking dahsyatnya sholawat, makna terdalamnya sholawat itu sangat dahsyat, luar biasa, tidak terhingga, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena Allah saja memberikan sholawat, mengucapkan sholawat kepada kanjeng Nabi. Masya Allah kan. Nah, jadi sholawat itu telah menjadikan rahmat bagi seluruh alam dan memberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, maka kita seorang hamba harus taat kepadanya. Kita harus melaksanakan hak-hak kewajiban kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad. Nah, agar kita memperoleh melipat gandakan pahala, terutama sebuah hadis
pernah mengatakan bahwasannya barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kelak nanti di yaumul akhir akan mendapat syafaat dariku, sebuah pertolongan. Dan banyak ulama-ulama yang berpendapat tentang pengertian sholawat untuk Nabi SAW. Keutamaan atau fadilah sholawat juga pernah dialami oleh Abdullah bin Abid, yang mana saat itu Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak membaca sholawat untuk Nabi. Nah, orang ini tergesa-gesa, lalu beliau memanggilnya orang tersebut dan bersabda kepadanya. Nah, keutamaan sholawat dan salam untuk Nabi juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, dan bersolawatlah untukku, kata Nabi, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kedudukan mulia di surga untukku, kata Nabi, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dan hamba-hamba Allah, dan semoga yang bersolawat itulah yang mendapatkannya, kata Nabi seperti itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa kan, kedudukan itu tiada duanya, tiada tara, sangat mulia. Nah, ada lagi disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka akan bersolawat untuknya 10 kali. Maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang sujud dan memperpanjang sujudnya. Beliau bersabda, saya telah didatangi Jibril. Ia berkata, barang siapa yang bersolawat untukku, maka saya akan bersolawat untuknya, dan barang siapa yang memberi salam untukmu, maka saya akan memberi salam untuknya. Maka saya pun bersujud karena bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Hakim, Ahmad, dan Az-Zahmi. Subhanallah, dari perkataan tersebut kita tahu keutamaan sholawat itu sangat luar biasa. Allah dan para malaikat bersolawat kepada kita. Masya Allah, sungguh dahsyat manfaat keutamaan sholawat tersebut. Dan Yakub bin Zaid bin Tolha At-Tamimi berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku malaikat dari Allah dan berkata, tidaklah seorang hamba yang bersolat untukmu sekali kecuali Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Masya Allah. Inna Allah wa malaikatahu sayyahina yunfallahu minal salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, diampuni 10 dosa-dosanya dan diangkat baginya 10 derajat. Setelah Allah bersolawat kepadanya, lalu diampuni dosa-dosanya, lalu diangkat derajatnya. Sungguh luar biasa bukan keutamaan sholawat itu. Nah, ada lagi dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, ini termasuknya hadis marfu dan mas'ud.
Hadis marfu dari Ibnu Mas'ud. Maksudnya, manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku. Itu hadis riwayat Tirmizi. Dari perkataan Hasan Gharib, dalam keutamaan sholawat juga, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, barang siapa yang ketika mendengar azan membaca Allahumma rabbi hadhihi da'uti tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'atu maqama mahmudan lilladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa setelah azan sangat mustajab. Di waktu-waktu itu kita menyelipkan doa atau hajat kita yang belum pernah terpenuhi, insya Allah. Kalian coba buktikan setelah doa itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, setelah azan, karena itu tempatnya mustajab untuk berdoa. Itu dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Mungkin sekian dari saya tentang pengetahuan keutamaan sholawat. Semoga kita dapat termasuk golongan yang memiliki dan istiqomah dalam melakukan sholawat, dan semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.